Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Yoga Ula Sulaiman. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisa Keseimbangan Lintasan untuk meningkatkan efisiensi pada proses produksi di PT GZ. Pendahuluan. PT GZ berdiri pada tahun 1980, merupakan perusahaan yang ada di Indonesia untuk menciptakan produk konstruksi bangunan. PT GZ memproduksi konstruksi baja kolom seberat 320 ton per bulan. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 14 orang. Masalah yang terjadi adalah efisiensi perusahaan tidak maksimal, sehingga terjadi bottleneck. Pada perusahaan saat ini, efisiensi masih di bawah angka 70%, sehingga perlu adanya solusi dengan salah satunya keseimbangan lintasan. Rumusan masalah. Bagaimana menentukan lintasan produksi yang seimbang pada PT GZ untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi bottleneck di Departemen Produksi dengan metode Large Candidate Rule, Gilbert and Wester Method, dan Ranked Positional Weight. Batasan. Penelitian dilakukan di bagian Departemen Produksi di PT GZ. Objek yang diteliti hanya produksi kolom. Metode yang digunakan yaitu metode Large Candidate Rule, Gilbert and Wester Method, dan Ranked Positional Weight. Penelitian dilakukan bulan Februari 2020 hingga data tercukupi dan tidak menghitung biaya produksi. Asumsi sarana dan prasarana produksi dianggap bekerja dengan baik, mutu barang dianggap baik, proses produksi berjalan dengan normal. Tujuan penelitian yaitu untuk dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi bottleneck pada proses produksi di PT GZ. Manfaat secara teoritis membantu perusahaan yang menjalankan sistem produksi yang optimal. Secara praktis dapat memberikan analisis lintasan produksi yang baik guna memaksimalkan proses produksi di PT GZ. Land balancing. Menurut Manaye, land balancing adalah masalah dalam operasi yang berada di workstation sepanjang jalur perakitan tidak dalam fungsi yang optimal. Metode Large Candidate Rule. Dalam metode ini melakukan pendekatan penyeimbangan lini produksi berdasarkan waktu operasi terpanjang yang akan diprioritaskan penempatannya dalam stasiun kerja. Kemudian Gilbert and Wester Method. Metode heuristik ini memilih elemen-elemen kerja untuk dijadikan ke dalam stasiun-stasiun kerja di Precedence Diagram berdasarkan pendekatan wilayah. Kemudian the Ranked Positional Weight. Metode heuristik ini yaitu dengan menggunakan pendekatan bobot posisi. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di PT GZ dengan waktu bulan Februari 2020 sampai data yang dibutuhkan terpenuhi. Identifikasi variabel. Variabel bebas ada 5, yaitu data kapasitas produksi, data stasiun kerja, data waktu siklus, data bahan baku, dan data precedence diagram. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah bagaimana mencapai keseimbangan lintasan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi bottleneck dalam proses produksi dengan memperoleh stasiun kerja yang optimal. Langkah penyelesaian dimulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, dan identifikasi variabel. Kemudian dilakukan dengan pengumpulan data, dan dilakukan uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Setelah data cukup, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tiga metode tersebut, yaitu Large Candidate Rule, Gilbert and Wester Method, dan Ranked Positional Weight. Kemudian nanti akan dipilih metode yang paling optimal. Berikut ini merupakan data bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kolom baja. Kapasitas produksi pada perusahaan tersebut sebanyak 320 ton yang dikerjakan oleh 14 orang pekerja dengan jam efektif 8 jam per hari dengan 1 bulan 25 kerja. Mesin yang digunakan yaitu mesin CNC Fagor, CNC Plasma, mesin bor, mesin las, mesin gerindra, mesin sandblasting, dan mesin painting. Proses produksi yang pertama yaitu proses pemotongan. Di sini bahan baku tadi dipotong sesuai dengan sketsa yang ada. Sebanyak 22 proses pengerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeboran sebanyak 12 komponen. Dan dilanjutkan proses uji dimensi terhadap bahan baku yang sudah dipotong dan sudah dibor. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengelasan dan uji pengelasan, proses cleaning atau pembersihan, lanjut dengan proses painting dan proses packing.
Dari sini dapat dilihat presiden diagram akan berbentuk seperti ini. Kemudian akan didapat data assembly part sebanyak 73 data. Proses pengerjaannya. Setelah didapatkan data assembly part, maka akan dilakukan uji kecukupan dan uji keseragaman data. Dengan batas kontrol dan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dengan tingkat kepercayaan 95%, maka K sama dengan 2. BKA didapat 3,76 menit dan BKB didapat 3,56 menit dan BK sebesar 3,6. Stasiun kerja pengeboran sudah mencukupi dan seragam. Dan akan didapatkan waktu WS, WN, dan WB sebesar 5,6 sesuai dengan perhitungan berikut. Kemudian perancangan dan balancing. Yang pertama-tama dalam merancang line balancing yaitu waktu total pengerjaan, yaitu jumlah seluruh total pengerjaan tadi sebesar 320 menit. Kemudian dilakukan perhitungan production rate dengan rumus demand per operation time sebanyak 1,8 unit per jam dan membutuhkan waktu siklus sebanyak 31,6 menit. Minimum worker atau pekerja minimal dalam satu produksi yaitu dengan rumus TWC per TC yaitu jumlah waktu keseluruhan dibagi dengan waktu siklus. Maka didapatkan 10,12 sama dengan 11 pekerja minimal. Time service sebesar 31,55 menit. Pada saat ini, performansi perusahaan didapat sebagai berikut ini, yaitu dengan 14 stasiun kerja, dengan perhitungan line efisiensi sebesar 72,4, Smotic balance delay sebesar 27,6% atau ketidakefisienan, dan Smoting index menjadi 65,1 detik. Berikut ini merupakan stasiun kerja yang dijalankan perusahaan saat ini. Terdapat 14 stasiun kerja. Kemudian dengan menggunakan metode Large Candidate Rule, pengelompokan stasiun kerja akan menjadi 11 stasiun kerja. Dengan perhitungan line efisiensi menjadi 92,2%, balance delay atau ketidakefisienan menjadi 7,8%, dan smoothing index menjadi 14,62 detik. Dan berikut ini merupakan pembagian stasiun kerja sesuai metode Large Candidate Rule menjadi 11 stasiun kerja. Metode yang kedua yaitu Kilbridge and Webster Method, yaitu dengan pendekatan wilayah. Dan akan didapatkan sebanyak 12 stasiun kerja. Perhitungan dan efisiensi pada Kilbridge and Webster Method didapat 84,55%. Balance delay atau ketidakefisienan menjadi 15,5% dan smooth index menjadi 35,1 detik. Nah, berikut ini adalah pengelompokan stasiun kerja dengan menggunakan metode Kilbridge and Webster Method. Kemudian yaitu yang terakhir adalah metode Ranked Positional Weight atau pembobotan posisi. Di sini adalah hubungan dari stasiun kerja sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pendekatan bobot posisi. Jika menggunakan Ranked Positional Weight akan mendapatkan stasiun kerja menjadi 14. Namun dengan line efisiensi menjadi 72,4%, balance delay menjadi 27,6%, dan smoothing index menjadi 54,12 detik. Berikut ini adalah pembagian stasiun kerja dengan metode Ranked Positional Weight. Dari ketiga metode tersebut akan didapatkan analisa line balancing sebagai berikut. Pada kondisi awal, jumlah stasiun kerja 14 stasiun kerja. Dengan line efisiensi 72,4%. Balance delay 27,6%, dan smoothing index menjadi 65,1 detik. Large Candidate Rule 11 stasiun kerja, line efisiensi 92,2%, balance delay 7,8%, smoothing index menjadi 14,6 detik. Dari tabel ini akan didapatkan perbandingan yang lebih mencolok yaitu jika perusahaan menggunakan metode Large Candidate Rule. Kesimpulan dan saran, perbaikan keseimbangan lintasan yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi bottleneck dengan menggunakan
metode Large Candidate Rule. Pada lintasan awal, efisiensi sebesar 72,4%, Smoting Index 65,11, dan dengan jumlah stasiun kerja 14. Setelah menggunakan metode Large Candidate Rule, akan menghasilkan 11 stasiun kerja, dan efisiensi menjadi 92,2%, balance delay menjadi 7,7%, dan Smoting Index sebesar 14,6. Sehingga dapat mengurangi bottleneck hingga 50,51, efisien meningkat sebesar 19,7%, dan stasiun kerja dapat dikurangi menjadi 11 stasiun kerja. Saran dari penelitian ini, diharapkan PT EGZ dapat menerapkan metode Large Candidate Rule karena bisa menghasilkan net efisiensi menjadi 92,2%, balance delay sebesar 7,7%, Smoting Index sebesar 14,6, dan mengurangi stasiun kerja menjadi 11 pada proses produksi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.